Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Kali ini kita akan berlatih cara memasukkan data siswa. Data siswa bisa dimasukkan dengan dua cara. Dimasukkan oleh guru sesuai dengan data siswa yang dimiliki. Dan cara kedua, siswa melakukan registrasi mandiri melalui halaman registrasi siswa. Saya akan memperkenalkan cara memasukkan data siswa oleh guru. Pertama, kita masuk ke menu data siswa, klik data siswa. Kemudian ini data siswa masih kosong, kita klik menu tambah data. Ada dua cara, pertama tambah data satu persatu, yang kedua tambah data melalui file Excel jika jumlah muridnya banyak. Kita berlatih mengenai menambah data satu persatu. Kita klik. Kemudian pertama kita masukkan nama sekolah, misalnya, kemudian tingkat, misalnya tingkat 6, kelas 6. Nama rombel, jika paralel A, B, C, D misalnya bisa dimasukkan kelas 6A atau 6B. Ini nanti terkait dengan rombel yang akan diikuti. Kita pilih misalnya rombelnya sama, kelas 6, rombel 6. Nama lengkap misalnya Agustinus. Kemudian kelas e-learningnya yang setelah kita buat kelas 6. Jika Bapak Ibu ingin masukkan kelas 5, maka harus membuat kelas e-learning dulu kelas 5. Jika SMP kelas 7, maka juga membuat e-learning untuk kelas 7. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat kelas e-learning sebanyak-banyaknya sesuai dengan kelas yang diampu, sesuai dengan jumlah rombel yang diampu. Jenis kelamin, misalnya laki-laki. Tanggal lahir bisa dikosongkan jika tidak mengetahui. Jika mengetahui maka dipilih, misalnya tahun 2009, lahirnya misalnya bulan Mei, misalnya tanggalnya tanggal 6. Maka format tanggal lahir, tahun, bulan, tanggal. Kita klik simpan. Maka data siswa sudah masuk. Jika ingin diedit, maka di sebelah kiri ada tombol edit. Kita klik. Ini bisa untuk mengganti password, bisa untuk mengedit data ketika ada kesalahan dan sebagainya, atau untuk menghapus. Dilanjutkan input yang kedua dan seterusnya. Berikutnya, jika muridnya banyak dalam satu rombel dan ingin lebih cepat, bisa memasukkan data dengan format Excel, dengan upload file Excel. Kita klik tambah data, kemudian upload file Excel. Di sini petunjuk upload, silahkan download file Excel di sini, lalu diisi data dan jangan mengubah kolom. Hanya diperbolehkan menambah baris atau row data. File Excel disimpan dalam format XLS, bukan XLSX. Jadi file save as Microsoft Excel 97 atau 2003.xls. Satu file berisi satu rombel atau kelas. Dalam satu file berisi satu sheet saja dengan nama file bebas, misalnya kelas 7A, kelas 7B, kelas 8B, dan seterusnya. File hasil download tinggal save as dengan format Excel 97 2003 dengan ekstensi XLS, bukan XLSX. Filenya bisa di-download di sini, klik download format Excel. Disimpan. Maka kita akan mendapatkan file Excel yang seperti ini. Jika file yang di-download, saya beri contoh mengenai isinya seperti ini. Bapak Ibu bisa menambah ke bawah atau bisa mengurangi dan diganti, dihapus. Data yang ini adalah contoh, silakan dihapus, diganti data Anda sendiri. Program akan membaca dari sel B2 ke bawah dan sel C2 ke bawah. Jadi program akan membaca data dari sini ke bawah dan seterusnya. Jika Bapak Ibu mau memasukkan data di D atau di A, di E, maka tidak akan terbaca. Yang akan terbaca mulai dari B2, C2 ke bawah.
Setelah itu kita save, setelah diisi data siswa kita save, kemudian kita simpan di tempat yang kita tahu. Kemudian kita masukkan data, pertama nama sekolahnya dulu, misalnya SD Negeri 5 Kedung Duren, atau SMP Negeri, atau SMA Negeri, atau SMK mana, swasta. Kelas 6 misalnya, atau kelas 7, kelas 8, kelas 9, pilih rombelnya, rombel 6, pilih kelas e-learningnya, agama Katolik, kemudian file Excel tadi kita browse, kita ambil, kita browse, kita cari posisinya ada di mana. Setelah kita ketahui posisi file kita menyimpan di folder mana, kita ambil data siswa, misalnya Anda beri nama data siswa kelas 7B SD mana. Kita klik, kemudian kita open, sampai di sini muncul, kemudian klik upload. Maka siswa akan masuk datanya ke kolom data siswa. Demikian cara memasukkan atau input data siswa. Kemudian data siswa jika ada yang bergabung melalui registrasi, kita harus memberikan PIN aktivasi kepada siswa. Tetapi ketika siswa yang kita input, maka otomatis di halaman siswa sudah masuk ke kelas yang kita input tadi. Tetapi jika siswa melalui registrasi, maka PIN aktivasi kelas ini sangat penting. Nanti siswa gabung kelas kita, menghubungi kita, kemudian kita beri PIN aktivasi ini untuk mengaktifkan kelasnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ID login dan password. Di sini diberi penjelasan password siswa diberi secara otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi siswa login di aplikasi ini menggunakan ID loginnya saat ada di kolom ini guru harus membagi kepada siswa, sama passwordnya sama semua pada awalnya. Siswa bisa mengganti password di halaman siswa. Cara kedua, siswa bisa bergabung di kelas kita. Bila itu siswa berada di sekitar sekolah kita yang tidak ada guru agama Katolik, maka siswa bisa registrasi di halaman ruang siswa, kemudian registrasi. Di sini diberi penjelasan, Anda akan diberi kode login secara otomatis setelah registrasi dan passwordnya 5 angka belakang nomor HP siswa yang dimasukkan di sini. Jadi jika siswa itu diinput oleh guru, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi jika siswa registrasi melalui halaman depan, maka passwordnya 5 angka nomor HP yang dimasukkan di sini. ID loginnya akan tampil secara otomatis setelah registrasi berhasil, maka siswa akan diberitahu kode loginnya di halaman ini juga.